Nah, kemudian terkait sifat umum kayu ya, sifat umum kayu karena dia berasal dari pohon, maka dia sifatnya renewable. Jadi dapat diperbarui atau selama masih ada pohon ya material kayu ini masih ada. Kemudian dia bahan mentah yang cukup mudah untuk diolah menjadi bahan yang lain. Bisa menjadi tekstil, kemudian bisa menjadi kertas dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga diantaranya dia elastis dan ulet. Nah, terkait sifat mekanisnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang ada 3 arah kinerja tadi, dia punya ciri khas khusus. Jadi sifat kekakuan dan kekerasannya di 3 arah kerja tadi dia nggak sama gitu. Jadi arah memanjang dengan arah radial itu beda. Jadi kalau saya punya satu kotak kayu, itu kan ada arah memanjang atau longitudinal, kemudian ada arah radialnya, kemudian ada arah tangensialnya. Nah, itu kekuatannya berbeda-beda. Jadi satu buah kayu itu bisa saya katakan dia mempunyai 3 kekuatan, 3 jenis kekuatan, yaitu kekuatan arah longitudinal, kemudian kekuatan arah tangensial, dan kekuatan arah radial. Seperti itu sifat spesifiknya kayu seperti itu. Nah, terkait sifat fisik kayu itu cukup banyak ya di sini disebutkan. Di antaranya ada berat jenis, kemudian keawetan, warna kayu, higroskopisnya, tekstur kayunya, kemudian kesan raba. Kesan raba itu artinya ya diraba, kemudian ya dirasakan apakah kasar, apakah halus, kemudian seratnya seperti apa, apakah seratnya rapat atau jarang, kemudian apakah seratnya besar-besar atau kecil-kecil, seperti itu. Kemudian ada kekerasan kayu, kepadatan kayu, kerapatan kayu, sifat mengembang menyusut, arah serat, bau dan rasa, dan sebagainya. Itu sifat fisik kayu. Kemudian sifat mekanik kayu artinya sifat-sifat yang dia melambangkan kekuatan. Nah, itu biasanya diuji. Ada kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, kuat lentur, kekerasan, keuletan, kuat belah, dan lain sebagainya. Nah, beberapa nanti ada di praktikum. Semoga masih sempat praktikum sebelum semesternya habis. Kemudian, nah, kayu ini biasanya dibedakan menurut jenis, mutu, dan kelas kayunya. Kelas kayu biasanya dari kelas kuat atau modulus elastisitasnya. Kelas mutu juga dari kelas kuat biasanya. Nah, ada jati, ini kalau macam-macam kayu ya, ada jati, bengkire, kamper merah, meranti, kemudian kayu nangka, kayu kelapa, dan lain sebagainya, mahoni, durian, pinus, ulin, damar, merbau, dan banyak lagi. Sangat banyak di Indonesia ragamnya karena negara tropis, jadi cukup banyak jenis kayu yang tersedia. Nah, masing-masing kayu itu punya karakter sendiri, baik itu dari warnanya. Ini contoh ya, ini contoh jenis-jenis kayu itu seratnya seperti ini. Jadi bisa dilihat kalau kayu kelapa atau kayu gelugu itu seratnya kasar-kasar, warnanya coklat. Kalau kamper itu seratnya kasar juga, lurus, dan warnanya agak merah. Terus ini ada contoh kayu jati. Nah, jati itu yang paling lazim kita lihat, biasanya dipakai untuk daun pintu. Seratnya paling indah itu jati, makanya dia paling banyak dipakai di rumah-rumah Jogja, di rumah-rumah Jawa ya, karena indah. Kemudian bengkire itu lurus-lurus dan kasar. Nah, ini contoh-contoh lah, bisa dilihat nanti di mungkin kalau pas jalan-jalan di toko kayu, nanti bisa lebih diperhatikan contoh realnya seperti apa. Nah, contoh-contoh, nah jenis-jenis kayu itu masing-masing punya karakter. Dari segi warna, biasanya kalau membuka ensiklopedia kayu ada, jadi negara membuat satu ensiklopedia kayu yang ada di Indonesia. Jadi di dalamnya itu bercerita tentang warnanya, teksturnya, sifatnya, kemudian kelas kuatnya, dia masuk kelas berapa, keawetannya, kemudian kegunaannya itu cocoknya untuk apa, seperti itu ada di dalam ensiklopedia semua.
Silakan dicari di internet. Nah, karena sifatnya beda-beda, maka harganya pun beda-beda. Kayu jati dengan kayu bangkire itu beda. Ini banyak nih, contoh-contohnya nanti bisa dilihat sendiri. Masing-masing kayu punya karakter dan harga sendiri. Jadi kalau untuk kayu-kayu yang memang dimaksudkan untuk diekspos, tentunya harus dipertimbangkan juga teksturnya, karena nilai jualnya di situ. Tapi kalau untuk support struktur ya cukup diperhatikan kelas kuatnya saja dan harganya. Ini contoh-contoh kayu. Nah, kemudian kelebihan kayu karena kayu itu ya lunak ya, cenderung lunak. Ada juga kayu yang keras, yang disebut kayu besi atau kayu ulin itu cukup keras. Tapi kayu-kayu secara umum kalau di Jawa itu lunak-lunak. Jadi mudah dikerjakan. Jadi bisa dibentuk sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian dipaku, dibaut, disambung, direkatkan itu mudah. Terus kualitas kayu juga bisa dilihat secara visual. Jadi untuk orang-orang yang sudah ahli di bidang kayu itu tanpa harus menguji, cukup dengan melihat itu dia udah tahu jenis kayu itu kayu apa, kemudian dia umurnya udah berapa lama, dia keadaannya apakah rapuh, apakah baik, terus kekuatannya seberapa, itu dia bisa menaksir hanya dengan visual. Itu kalau udah ahli seperti itu. Kemudian dia tahan terhadap tekanan dan lenturan karena memang dia berserat, jadi untuk menahan lentur cukup baik. Kemudian teksturnya itu baik dan indah. Bahkan beberapa kayu yang memiliki tekstur yang indah itu menjadi nilai jual, seperti jati, itu kan cukup indah juga teksturnya. Kemudian berat jenisnya cukup ringan, sehingga kalau ditaruh di air, kayu apapun itu dia akan mengapung karena cukup ringan. Dan bisa diolah menjadi barang yang lain, misalkan pulp kayu, kemudian untuk dilanjutkan menjadi kertas ya. Dan bisa ada contoh lain lagi, bisa dibuat menjadi triplek dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, untuk kekurangannya, karena kayu itu berongga ya, jadi dia mudah terbakar. Kayu itu berongga sehingga dia mengapung. Nah, karena dia berongga, dia mudah terbakar karena tidak padat. Terus dia juga tidak bisa dimanfaatkan secara keseluruhan. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak cukup baik untuk dimanfaatkan. Misalkan kayu yang pas di sambungan cabang, batang kayu yang pas ada cabangnya, itu nanti kalau dipotong dia kurang baik karena akan bolong di situ. Ada mata kayunya istilahnya. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kayu yang sangat besar, biasanya itu tidak bisa terpenuhi oleh satu batang kayu, karena batang kayu sekarang kan terbatas. Biasanya cukup umur sekian tahun, sekian puluh tahun sudah dipanen. Jadi diameternya tidak cukup besar. Nah, kekurangannya untuk memenuhi dimensi yang cukup besar misalkan, itu harus disambung, entah dengan dilem atau diikat atau dipaku. Itu kekurangannya. Jadi tidak bisa dipenuhi oleh satu batang kayu. Nah, kalau dengan sambungan otomatis kekuatannya juga akan turun. Kemudian dia yang paling sering itu adalah mudah terserang oleh hama, rayap misalnya, kemudian bubuk. Nah, seperti itu. Lama-lama kayunya habis karena dimakan. Kemudian karena dia sifatnya higroskopis, jadi dia mengalami kembang susut terkait dengan kadar airnya. Jadi kadang kayu kalau di tempat lembab, ketika cuaca sedang lembab dia bisa mengembang, kalau dia cuaca sedang kering dia bisa menyusut, seperti itu. Jadi dia sensitif terhadap kelembapan.